Selama 5 tahun di dalam istana, Kaisar sudah datang ke istanaku 3 kali. Yang pertama untuk memilih selir, yang kedua tersesat jalan. Yang ketiga membawa seorang anak pelayan yang mabuk. Semua orang bilang anak ini adalah masalah sulit. Siapapun yang mengangkatnya akan membawa sial. Namun aku tidak menolak, malah dengan senang hati menerimanya. Karena hanya aku yang tahu. Dia adalah mantan pangeran yang tidak diinginkan itu. Ketika Kaisar melangkah ke tempat tinggalku, saya sedang memangkas cabang bunga yang layu. Setelah 5 tahun, dia datang untuk ketiga kalinya. 2 kali sebelumnya dia bilang tersesat jalan. Namun kali ini dia membawa seorang anak. Ketika aku merasa bingung, dia memberikan anak yang ada di pelukannya padaku. Ambil ini. Aku tertegun dan mengulurkan tangan yang sedikit bergetar. Anak itu terasa sangat ringan saat berada di pelukanku. Aku bahkan bisa mencium aroma susu yang samar darinya. Dia membuka matanya, sepasang mata besar yang hitam legam. Seperti 2 butir obsidian yang direndam dalam air. Namanya Zhao Heng, ibunya selir, kau pasti tahu. Beberapa hari yang lalu dia pergi. Tentu saja aku tahu. Yang paling tidak sopan adalah kematiannya yang mendadak beberapa hari yang lalu. Sementara seluruh keluarga Li dihukum dan diusir sejauh 3.000 li. Dia juga menjadi satu-satunya yatim piatu. Di bawah lututmu tidak ada huruf, hatimu juga tenang. Anak ini akan kamu asuh mulai sekarang. Asuh hingga dia dewasa saja. Aku memeluk Zhao Heng yang ada di pelukanku dan merasakan tangan dan kakinya dingin. Aku tahu ini bukan anugerah melainkan beban. Seorang pangeran yang keluarganya mendapatkan hukuman. Seorang pangeran yang dilupakan oleh Kaisar. Dia adalah masalah sulit. Aku baru saja ingin menolak. Suaraku meniru nada akhir Kaisar yang sedikit naik. Oleh karena itu, aku menahan semua kata-kata yang ingin kukatakan. Hamba mengikuti perintah. Rawatlah dengan baik. Dia meninggalkan 3 kata itu dan berbalik pergi. Tanpa ada sedikit pun rindu. Seolah-olah hanya datang untuk membuang sesuatu yang tidak diinginkan. Pintu ditutup. Toko seketika menjadi tenang. Aku menunduk melihat anak di pelukanku. Dia masih menatapku. Dalam tatapannya ada kebingungan dan ketakutan. Dengan canggung. Tiba-tiba aku merasa dia mirip denganku. Kami berdua adalah orang yang tidak diinginkan di istana ini. Pelayan istanaku, Chun He, keluar dengan cepat dari ruang perjamuan. Nyonya. Dia memandang anak di pelukanku dengan ekspresi panik. Diberikan oleh Kaisar. Aku membawa anak itu dan duduk di atas alas lembut di dekat jendela. Pangeran ketiga. Zhao Heng. Yang paling tidak sopan itu. Kata-kata Chun He tidak selesai. Dia menutup mulutnya sendiri. Aku menganggukkan kepala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chun He hampir menangis karena panik. Kami memang sudah hidup dengan sulit. Sekarang ada seorang tuan kecil tambahan. Dan dengan status seperti ini, bagaimana kita akan menjalani hidup ke depannya? Saya tidak berkata apa-apa. Hanya mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Zhao Heng dengan lembut. Kulitnya sangat lembut dan dingin. Dia menyusut sedikit. Tangan kecil itu menggenggam jari saya dengan kuat. Hatiku bergetar. Pertama, pergi ambil baskom air panas. Lalu cari sesuatu untuk dimakan. Dia pasti sudah lapar. Chun He segera pergi setelah mendengar. Saya memeluk Zhao Heng dan melihat daun-daun yang rontok di luar jendela. Sudah 5 tahun masuk istana, saya sudah menerima takdir. Tidak berebut. Hidup dengan tenang dan menikmati sisa-sisa kehidupan ini. Tapi hari ini sepertinya nasib sedang mempermainkan saya dengan sangat besar. Dia memberiku seorang anak. Seorang anak yang tidak diinginkan siapapun. Dia juga memberiku masalah yang sangat besar. Zhao Heng bergerak di pelukanku. Dia menempelkan wajahnya di lenganku. Aku merasakan bagian dadaku basah sedikit. Dia sedang menangis. Tangisan tanpa suara. Iringan selir Suwanyi yang terhormat tiba di depan gerbang Su Yushuan. Adik Jinping, tempat ini memang ramai. Suara selir Suwanyi lembut dan menggoda. Orang-orang berseru dengan seruan yang meriah. Dia mengenakan pakaian kerajaan yang megah. Suara perhiasan berbunyi. Dia masuk dikelilingi oleh sekelompok pekerja istana. Chun He memimpin beberapa pelayan kecil untuk berlutut di tanah. Aku juga bangkit sambil menggendong Zhao Heng untuk memberi hormat. Sudah berjumpa dengan selir yang terhormat. Sudahlah, sudahlah. Suwanyi melambai. Sepasang mata berbentuk phoenix langsung tertuju pada Zhao Heng di pelukanku. Ini pasti putra ketiga, kan? Dia melangkah beberapa langkah seolah penasaran. Biarkan aku melihat. Aku tetap menggendong anak itu. Kenapa? Adik Jinping masih takut aku akan memakan anak ini? Wajah Suwanyi tersenyum, tetapi matanya tidak menunjukkan senyuman. Hamba tidak berani. Saya hanya bisa membelokkan badan agar dia bisa melihat. Sungguh menyedihkan. Suwanyi mengulurkan kuku panjangnya yang dicat. Ingin mencolek wajah Zhao Heng. Saya secara naluri memeluk erat anak itu dan menghindar. Suasana langsung menjadi canggung. Apa maksudmu, Jinping? Wajah Suwanyi menjadi dingin. Kaisar mempercayakan putra ketiga kepada kamu untuk dibesarkan. Itu adalah kepercayaan kepada kamu. Bukan berarti kamu membesarkan anak ini menjadi seorang yang kekanak-kanakan. Sampai takut bertemu orang. Nyonya di belakangnya segera menyela. Benar. Nyonya kami bermaksud baik ingin melihat putra ketiga. Jinping terlalu tidak tahu diri. Saya menundukkan kepala dan berbicara. Ibu selir yang terhormat, mohon ampun. Putra ketiga baru saja tiba di sini. Agak pemalu. Bukan maksudnya untuk menyinggung Nyonya. Zhao Heng di pelukan saya tubuhnya tegang. Menyembunyikan wajahnya lebih dalam lagi. Pemalu. Suwanyi tertawa dingin. Jika pemalu, maka akan kehilangan adab kerajaan. Dia tetap saja seorang pangeran. Kedepannya dia perlu bertemu orang. Kamu begitu melindungi. Apakah ingin membesarkannya menjadi seorang yang tidak berdaya? Setiap kata dan kalimat menusuk hati. Saya menggigit bibir dan tidak berkata-kata. Sampai sekarang, apapun yang dikatakan tetap salah. Hari ini, saya datang atas perintah Yang Mulia Ratu. Suwanyi mengalihkan topik pembicaraan. Suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Ratu telah mengatakan,
Meskipun pangeran ketiga telah kehilangan ibunya, namun, dia tetap tidak boleh kekurangan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Ini adalah barang yang dikirimkan sesuai dengan kontribusi. Dia melambaikan tangannya. Seorang Kasim membawa nampan itu. Saya melirik sejenak. Bahannya adalah kain kasar yang paling buruk. Kue-kue kecilnya juga hanyalah potongan yang sudah dingin. Jinping, cepatlah menyampaikan anugerah. Su Wanyi mengangkat alisnya dan menatap saya. Ini adalah penghinaan. Penghinaan yang telanjang. Hamba mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ratu atas anugerahnya. Terima kasih kepada Yang Mulia Selir Xian. Saya berlutut dan memberi penghormatan. Apakah ini sudah benar? Su Wanyi tersenyum. Pandangannya kembali tertuju pada Zhao Heng. Melihat sebuah giok yang tergantung di pinggangnya. Giok itu sangat tua dan sederhana. Itu adalah satu-satunya aksesori yang dimiliki Zhao Heng. Giok ini terlihat cukup bersih. Hanya saja terlihat sedikit pudar oleh usia. Tidak sesuai dengan status seorang pangeran. Seseorang menggantikan pangeran ketiga untuk mengambil barang tua ini. Ganti dengan ini milik saya. Dia mengambil dari pinggangnya. Mengambil sebuah giok baru. Hatiku terasa berat mendengar itu. Giok tua itu adalah satu-satunya benda berharga. Yang tersisa sebagai pengingat satu-satunya untuk Zhao Heng. Nyonya. Aku merasa panik. Untuk pertama kalinya aku menatapnya langsung. Giok ini adalah barang yang dibawa pangeran ketiga sejak kecil. Ini adalah peninggalan ibunya. Peninggalan. Su Wanyi memotong suaraku. Suaranya tiba-tiba meninggi. Peninggalan yang sangat tidak pantas membawa banyak sial. Saya juga melakukan ini demi kebaikan pangeran ketiga. Kamu, seorang selir yang baru mengambil alih untuk merawatnya, malah menjadi pengganti dirinya. Ambil itu dariku. Dia memerintahkan dengan tegas. Seorang perawat segera maju untuk merebutnya. Zhao Heng sangat ketakutan dan berpegangan erat pada giok itu. Jangan. Akhirnya dia berbicara. Suaranya lembut seperti tulisan yang dibawa dengan nada menangis. Jangan. Tangan nenek itu sangat kasar. Dia dengan paksa mencoba menarik jari Zhao Heng. Zhao Heng menangis karena rasa sakit. Tapi dia tetap tidak melepaskannya. Lepaskan. Saya berteriak keluar. Aku mendorong nenek itu. Nenek itu tidak bisa berdiri dengan stabil. Dia terhuyung mundur 2 langkah. Saat ini seluruh ruang Sater Jade menjadi sunyi seperti mati. Semua orang terkejut. Su Wanyi bahkan terlihat sangat tidak percaya. Betapa beraninya kamu. Wajah Su Wanyi memerah karena marah. Kau berani menyerang orangku. Wenjing, apakah kau ingin memberontak? Aku memeluk Zhao Heng erat-erat. Seluruh tubuhku bergetar. Aku tahu aku telah membuat masalah. Su Wanyi sangat marah. Tangkap dia untukku. Dia menunjukku sambil berteriak. Tangkap wanita brengsek ini dan bocah kecil itu. Tangkap keduanya. Para Kasim dan nenek-nenek mengelilingi. Terus-menerus bersujud di bawah sungai musim semi. Selir yang bijaksana, tolong beri ampun. Ratu kami tidak bermaksud demikian. Aku mundur sambil memeluk Zhao Heng. Sampai punggungku menyentuh dinding yang dingin. Tidak ada tempat untuk mundur. Zhao Heng menangis dalam pelukanku sambil bergetar. Tapi kedua tangan kecil itu masih menggenggam erat. Liontin giok yang melindungi dadanya. Hatiku terasa dingin. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak terburu-buru. Dari pintu masuk. Kalian semua sedang melakukan apa? Itu adalah suara Wang Dequan. Orang-orang yang mengelilingiku terhenti. Wang Dequan membawa sebuah kotak brokat kuning cerah. Dia masuk perlahan-lahan. Di belakangnya, ada 2 dayang kecil. Seolah-olah tidak melihat suasana yang tegang ini. Pandangannya melingkar. Akhirnya jatuh pada Su Wanyi. Oh, selir Xian Fei juga ada di sini. Dia menyapa dengan senyum yang terlihat tidak tulus. Namun, ekspresi Su Wanyi berubah-ubah. Pengurus Wang, kenapa Anda datang? Kami membawa titah dari Kaisar. Datang untuk memberikan beberapa barang kepada Permaisuri Jinping. Wang Dequan berkata sambil memberikan kotak sutra. Diberikan kepada pelayan istana kecil di belakangnya. Kaisar berkata, Pangeran ketiga baru tiba di Sui Yusuan. Khawatir ia tidak terbiasa. Biarkan Jinping dengan baik menenangkan dan mendidiknya dengan sepenuh hati. Kaisar juga berkata, meskipun pangeran ketiga masih muda, namun, dia tetap merupakan tuan yang sah. Segala sesuatu di Sui Yusuan dengan penuh usaha. Mulai hari ini semua kebutuhan akan disesuaikan dengan standar pangeran. Siapapun tidak boleh mengabaikan. Dia mengatakannya perlahan satu persatu. Wajah Su Wanyi semakin pucat. Sementara itu, Wang Dequan tampak seolah baru melihat saya. Permaisuri Jinping, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda menggendong pangeran ketiga? Duduk di sudut dinding. Masih ada seseorang yang berlutut di tanah. Gadis kecil yang menangis tersedu-sedu. Permaisuri bajik ini. Dia menoleh ke arah Su Wanyi dengan tatapan. Dengan sedikit desahan. Namun ekspresi Su Wanyi sudah sepenuhnya beku. Dia menggigit bibirnya lalu mulai berbicara. Tidak ada apa-apa. Saya datang untuk menjenguk pangeran ketiga. Melihat hubungan baik antara adik Jinping dan pangeran ketiga. Hati ini senang, bukan? Adik Jinping. Dia memandangku dengan tatapan yang penuh peringatan. Aku memeluk Zhao Heng dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Dequan tersenyum. Ternyata seperti ini. Itu memang mengganggu keluarga kita. Tetapi perintah Kaisar belum selesai. Dia terdiam sejenak dan suaranya menjadi berat. Kaisar terakhir berkata satu kalimat lagi. Dia berkata bahwa dia suka ketenangan. Tidak suka ada yang mengganggu anaknya beristirahat. Kalimat ini ditujukan kepada Su Wanyi. Su Wanyi terguncang sedikit. Saya sudah tahu. Suaranya terdengar sedikit serak. Saya juga sudah merasa lelah. Jadi aku tidak akan berlama-lama. Adik Jinping, jaga dirimu baik-baik. Dia terakhir kali menatapku dengan dalam. Tatapan itu seperti pisau yang diracuni. Dia pergi dengan sangat memalukan. Dan ruang Su Yuan sekali lagi menjadi tenang. Aku bersandar di dinding dan kaku, hampir terjatuh. Itu Chunhe dengan cepat menahan saya. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja?
Aku menggelengkan kepala. Wang Dekuan berjalan ke hadapanku. Yang Mulia Jingping terkejut. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Terima kasih banyak, pengelola Wang, telah membantu. Aku dengan tulus mengucapkan terima kasih. Yang Mulia terlalu bersikap sopan. Wang Dekuan melambaikan tangan. Keluarga kami juga melaksanakan perintah. Dia melirik Zhao Heng yang masih merokok di pelukanku. Meskipun Kaisar telah menyerahkan pangeran ketiga kepada Anda, tetapi di dalam hati tetap mengkhawatirkan. Anda hanya perlu bersikap tenang. Membesarkan pangeran ketiga dengan baik adalah pencapaian besar. Orang lain tidak berani memperlakukan Anda dengan cara tertentu. Aku mendengarkan kata-kata ini. Tetapi hati ini tidak merasa tenang sama sekali. Yang dipikirkan Kaisar bukanlah Zhao Heng, tetapi adalah kewibawaan dari status sebagai pangeran. Dia tidak ingin baru saja mengirimnya, kemudian langsung dibuli oleh orang lain. Hal itu akan menunjukkan ketidakmampuannya. Hamba mengerti. Saya menjawab pelan. Dia menyuruh pelayan kecil meletakkan barang dan kemudian pergi. Cue membuka kotak brokat itu dan menemukan sutra halus di dalamnya. Chunhe membuka kotak brokat dan di dalamnya terdapat sutra berkualitas tinggi. Nyonya terlalu baik. Orang-orang itu tidak berani mengganggu kita lagi di masa depan. Tapi saya tidak bisa tersenyum. Saya melihat Zhao Heng yang tertidur di pelukan saya. Dia masih menggenggam erat liontin giok tua itu. Saya tahu hari ini hanyalah sebuah awal. Permusuhan dengan Su Wanyi telah dimulai. Hari-hari ke depan hanya akan semakin sulit. Saya melihat wajahnya yang tertidur nyenyak. Di dalam hati saya muncul sebuah pikiran. Saya tidak bisa hidup seperti sebelumnya lagi. Untuknya dan juga untuk diriku sendiri. Saya harus bertahan hidup. Cahaya lilin di ruang suatu malam berpijar hingga larut malam. Chunhe sambil merapikan barang-barang. Sambil bergumam pelan. Saya tidak menjawab dan melihat Zhao Heng yang tertidur. Dia tidur dengan gelisah. Alisnya berkerut ketat. Hatiku juga ikut bergetar. Saya memanggilnya pelan. Cue terdiam sejenak. Tenang seperti bunga krisan, adalah penilaian Kaisar terhadap saya. Dulu saya membuat ruang suatu malam penuh dengan bunga krisan. Tapi sudah 5 tahun, dia sama sekali tidak ingat. Kue hijau dan karakter anggun di istana ini paling tidak berguna. Dia tidak bisa mendapatkan batu bara dan makanan yang cukup. Apalagi melindungi anak. Chunhe berbalik dan pergi untuk mengurus. Saya mengulurkan tangan untuk meratakan alis Zhao Heng. Dia tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba duduk dan mengayunkan tangan kecilnya dengan liar. Saya dengan lembut menepuk punggungnya. Dia bergetar hebat. Setelah memastikan itu dia merintih dan menangis. Kali ini, dia menangis dengan suara yang menyayat hati. Saya tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya menangis. Air mata dan ingusnya membasahi seluruh tubuh saya. Namun saya sama sekali tidak merasa kotor. Dia menangis begitu lama. Dia bersandar di bahu saya dan berbicara pelan. Ini adalah kalimat lengkap pertama yang dia katakan kepada saya. Hati saya tiba-tiba menjadi lembut. Saya mengeluarkan sepotong dan menyodorkannya ke dekat bibirnya. Dia ragu sejenak. Dia sangat ingin makan. Namun dia tetap membuka mulut kecilnya dan menggigit sedikit. Seperti seekor tupai kecil yang berhati-hati. Setelah menghabiskan satu potong, dia masih ingin makan. Tapi saya tidak memberinya lagi. Namun tidak boleh makan terlalu banyak yang manis. Kita makan lagi besok, ya? Dia mengangguk patuh. Malam itu saya tidak kembali ke tempat tidur saya. Memeluknya, saya tidur semalaman di atas karpet yang lembut. Sebuah tangan kecil sepanjang malam menggenggam erat ujung baju saya. Itu adalah satu-satunya sandaran baginya. Saat hampir pagi, aku melihat Zhao Heng sedang mengulurkan tangannya yang kecil untuk menyentuh wajahku. Melihat aku terbangun, ia kaget dan segera menarik kembali tangannya. Seperti anak yang berbuat salah. Aku menangkap tangannya dan menempelkan di pipiku. Lalu aku tersenyum padanya. Dia tertegun. Kemudian sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Menunjukkan senyuman yang sangat tipis. Seperti seberkas sinar matahari di pagi hari. Masuk ke dalam hatiku. Perintah Kaisar hanya berlaku 1 hari. Pada hari berikutnya, makan siang yang dikirim dari dapur kerajaan sudah berubah. 1 mangkuk nasi coklat. 1 piring sayur yang menguning. 1 mangkuk sup yang jernih sampai terlihat dasarnya. Tidak terlihat sedikit pun bau amis minyak. Chunhe bertengkar dengan Kasim saat mengambil makanan. Akhirnya, pihak lawan mengatakan bahwa ada makanan saja sudah cukup. Masih memilih-milih. Setelah itu, Chunhe kembali membawa kotak makanan dengan mata yang sudah merah. Nyonya, mereka sudah keterlaluan. Ini sama sekali tidak bisa dimakan manusia. Pangeran ketiga sedang tumbuh. Bagaimana bisa memakan ini? Dalam hati saya jelas seperti cermin. Itu adalah selir yang baik hati yang berbuat sesuatu di belakang. Zhao Heng berdiri di sampingku melihat makanan. Suruh pengawas Wang untuk berbicara dengan Kaisar. Saya menggelengkan kepala, tidak bisa. Kaisar sibuk dengan banyak urusan setiap hari. Untuk beberapa porsi makanan melapor. Itu hanya akan membuatnya merasa saya tidak mampu dan mengganggu. Pisau ini harus digunakan pada saat yang paling penting. Lalu bagaimana? Saya melihat Zhao Heng ingin menahan tangannya yang ingin mengambil nasi kasar. Ini tidak enak. Kita makan sesuatu yang lain nanti. Saya mengambil beberapa perhiasan dan perak yang saya simpan dari kotak rias. Serahkan tas kain kepada Chunhe untuk pergi ke kantor dalam negeri. Mengajukan permohonan untuk membuka dapur kecil. Katakan bahwa pangeran ketiga lemah dan memiliki masalah pencernaan. Tabib memerintahkan perlu dirawat secara terpisah. Untuk tidak merepotkan dapur kerajaan, kita harus membuka dapur kecil kita sendiri. Mata Cue berbinar.
Tapi itu adalah tempat untuk memutuskan apa yang disajikan kepada orang. Apakah mereka akan setuju? Pasti. Suara saya tegas. Karena alasan saya tidak dapat dibantah. Siapapun yang mengatakan tidak, itu sama dengan tidak menganggap kesehatan pangeran serius. Tanggung jawab ini tidak bisa dipikul oleh siapapun. Selir yang bijaksana bisa menyulitkan di belakang layar. Hanya karena tidak ada yang melihat. Tapi ketika saya menampilkannya secara terang-terangan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata izin itu disetujui sore ini. Halaman yang ditinggalkan di belakang Su Yushuan bisa dijadikan dapur. Saya merasa lega. Namun, perkara ini tidak semudah itu. Malam itu, Chunhei kembali dengan wajah yang sangat tidak baik. Dapur untuk nyonya sama sekali tidak bisa digunakan. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Hal yang paling mematikan adalah, tidak ada persetujuan untuk arang dan bahan makanan. Artinya, kita harus mencari cara sendiri untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Hatiku terasa berat. Mereka di permukaan setuju. Namun di belakang layar, mereka menyabotase. Ini lebih menjijikan daripada menolak secara langsung. Saya melihat keluar ke malam yang gelap, merasa seperti terjebak dalam jaring besar yang semakin mengencang. Saya tidak tidur semalam. Keesokan harinya, saya membawa Zhao Heng keluar dari Su Yushuan. Dia sangat patuh. Hanya saja, dia menggenggam tangan saya erat-erat. Namun, saya tidak memiliki tujuan. Hanya berjalan pelan di jalan setapak istana. Di awal musim gugur yang sepi, terkadang ada pekerja istana yang lewat. Tatapan mereka menunjukkan simpati atau penghinaan. Tapi saya tidak peduli. Saya keluar hari ini untuk menjumpai sesuatu secara kebetulan. Mencoba keberuntungan saya. Setelah berjalan setengah jam, wajah kecil Zhao Heng menjadi kemerahan. Saya mengangkatnya dan membungkusnya dengan jubah. Tidak dingin, kan? Dia menggelengkan kepala. Saat itu terdengar langkah kaki yang teratur dari belakang. Itu adalah kedatangan kaisar. Saya tidak menoleh dan memeluknya. Kami berjalan ke bawah pohon besar dan menunjuk ke sarang burung. Lihat, burung-burungnya sudah terbang pergi. Langkah kaki terhenti di belakang kami. Saya menghormati perhatian nyonya yang begitu anggun. Itu adalah Wang Dekuan. Saya memeluk Zhao Heng dan membungkuk. Selamat datang, pengurus Wang. Wang Dekuan melihat wajah kecil Zhao Heng yang menjadi lebih kurus. Ini adalah pangeran ketiga. Dia kurang nafsu makan dan makan sedikit. Saya berpikir untuk membawanya keluar berjalan-jalan. Saya tidak mengungkit satu kata pun untuk menyusahkan. Tapi orang seperti Wang Dekuan sudah paham segalanya. Saatnya untuk lebih banyak bergerak. Saya menghormati selir, jadi harus lebih memperhatikan. Itu adalah urusan saya. Dia dengan tangan sedikit berkeringat memimpin kaisar pergi jauh. Tapi Chunhei sangat khawatir. Merasa saya telah kehilangan kesempatan untuk melapor. Tapi saya merasa tenang di dalam hati. Taruhannya sudah ditentukan. Namun, makan siang masih berupa sisa makanan dingin. Hingga senja, seorang kasim kecil membawa keranjang dan mengetuk pintu. Dia diperintahkan untuk mengantarkan bahan makanan segar kepada selir. Di dalam keranjang ada ikan. Ada 5. Masih ada sebungkus kecil arang perak. Nyonya tidak perlu bertanya lebih banyak. Mulai sekarang, hamba akan mengantarkan tepat waktu setiap hari. Harga dihitung berdasarkan harga pasar. Hanya saja, ini harus dirahasiakan oleh nyonya. Cue menutup pintu dengan bersemangat dan berkata ada harapan. Saya menang taruhan. Wang Dekuan membukakan jalan hidup untukku dengan cara ini. Malam itu, dapur kecil pertama kali mengeluarkan asap masakan. Saya memasak sendiri. Zhao Heng mengambil satu teguk sup ikan dan tersenyum lebar. Enak. Hari demi hari berlalu. Masalah baru muncul dengan cepat. Arang kayu. Arang hitam yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri membuat Zhao Heng batuk sepanjang malam. Saya tidak bisa meminta Wang Dekuan lagi. Penggunaannya terlalu banyak dan mencolok. Jika ketahuan, itu adalah dosa besar. Saya juga tidak bisa menggunakan uang saya sendiri untuk membeli kembali tempat duduk di Gunung Cisan yang kosong. Saya memeluk Zhao Heng yang wajahnya memerah. Hatiku terasa teriris. Melihat ke tanah yang dingin. Ingat kata nenek tua yang pernah menyebutkan ada tungku tanah di sini. Namun, kemudian selir yang terfavorit itu kehilangan kekuasaan. Tungku tanah itu pun ditutup. Hatiku bergetar hebat. Keesokan harinya, saya membawa timah dan memukulnya di toko. Akhirnya, saya berhasil membuka satu ubin di sudut. Di sini adalah pintu masuk tanah yang hangat. Saya menyusup ke dalam cerobong yang dipenuhi debu. Ternyata telah tertutup oleh batu bata dan batu. Lubang kompor juga telah ditutup. Seseorang memang sengaja menonaktifkannya. Saya tidak menyerah. Di siang hari saya menemani Zhao Heng belajar. Di malam hari saya diam-diam bekerja dengan Chunhei. Dengan tangan, saya sedikit demi sedikit mengorek batu bata. Celah kuku saya penuh dengan tanah. Dan Zhao Heng sangat peka. Dia mungkin menyadari lukaku. Setiap malam dia membagi selimut kecilnya setengah untukku. Dan tanganku diletakkan di perutnya menutupi. Setelah 10 hari, akhirnya berhasil. Hari itu salju turun di ibu kota, tetapi di dalam toko hangat seperti musim semi. Zhao Heng melepas mantel kapasnya. Dia berlari-lari di lantai. Chunhei tertawa, tapi kemudian menangis. Permaisuri, kami sudah bertahan. Aku mengangguk. Kami mengandalkan tangan kami sendiri. Kami telah berjuang untuk mendapatkan musim dingin yang hangat bagi diri kami sendiri. Untuk pertama kalinya, saya merasakan ketenangan di dalam hati. Kehidupan menjadi stabil. Zhao Heng menjadi lebih cerah dengan tatapan yang penuh senyum. Permaisuri mungkin merasa aneh. Jelas sekali berusaha keras. Namun, kami justru semakin terlihat sehat. Jadi dia mencoba cara lain. Mengirim seorang sarjana bernama Zhang untuk mengajar Pangeran San. Orang itu terlihat cerdas tetapi bersikap meremehkan. Saya tahu itu adalah orang dari Permaisuri Xian. Namun saya tidak bisa menolak. Saya tidak bisa menanggung tuduhan menghambat masa depan pangeran. Terima kasih kepada Tuan Zhang. Pengajaran dilakukan di ruang samping. Pada hari pertama saya menemaninya. Tuan Zhang mengajarnya dengan sangat acuh tak acuh.
Bahkan dia memarahi Zhao Heng sebagai kayu busuk yang tidak dapat dipahat. Karena itu, wajah kecil Zhao Heng pucat dan dia menunduk tidak berani bicara. Dalam hati saya muncul kemarahan. Tapi saya menahannya. Saat malam tiba dan Zhao Heng sudah tidur, saya menulis ulang huruf itu. Kembali ke kamar Zhao Heng dan membangunkannya. Zhao Heng, ayo kita main permainan, bagaimana? Saya mengambil selembar kertas bertuliskan karakter, Tian. Lihat, apakah karakter ini tidak terlihat seperti orang yang berdiri tegak? Dengan kepala di atas langit yang luas tak berbatas. Saya berbicara pelan-pelan, sambil membuka kedua lengan saya. Membuat gerakan seolah memeluk langit untuk ditunjukkan kepada Zhao Heng. Saya mengangkat selembar huruf, Ren, lagi. Huruf ini seperti seorang manusia, yang berjalan dengan langkah besar dan cepat. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Saya mengubah kotak-kotak yang membosankan dan kaku itu, menjadi satu persatu. Mata Zhao Heng yang awalnya suram dan tidak bercahaya, perlahan-lahan mulai bersinar. Dia tidak lagi mengantuk, dan dengan semangat yang tinggi, mendengarkan saya menceritakan segala hal di balik huruf-huruf itu. Kami di dalam rumah sederhana ini, bersenang-senang selama setengah jam penuh. Meskipun Tuan Zhang berbicara dengan susah payah, mengajar sepanjang hari, dia sebelumnya tidak mendengarkan satu kata pun, tapi dia mengingat kata-kata saya. Semua terukir dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia juga belajar untuk menerapkan apa yang diajarkan. Mengenali beberapa huruf baru di atas kertas. Huruf-huruf baru yang belum pernah diajarkan. Pada hari berikutnya saat belajar, saya tetap seperti biasa, menjaga di samping Ping Feng. Tuan Zhang menampilkan wajah tua. Namun Zhao Heng menjawab dengan lancar, bahkan mengenai perubahan dan alur goresan. Dia menjelaskannya dengan jelas. Tuan Zhang benar-benar tertegun di tempat. Dia menggunakan tatapan yang curiga dan dingin. Melihatku sekejap, tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Saya juga hanya duduk di dalam bayangan, sedikit menundukkan kepala, menjaga senyum sopan tanpa berbicara. Tetapi sikapnya saat menyampaikan konten baru, jauh lebih buruk dan tajam daripada kemarin. Bahkan sengaja memilih beberapa kata-kata yang sangat jarang dan rumit, berbicara dengan cepat dan samar. Sama sekali tidak memperhatikan kemampuan anak untuk memahami. Zhao Heng tidak mengerti, wajahnya memerah karena panik. Keringat halus bahkan menetes di dahinya. Tuan Zhang meletakkan kuasnya dengan berat, mulai mengejek dengan dingin. Sangat bodoh, sungguh sia-sia. Pena dan tinta berkualitas tinggi yang disuplai oleh dalam istana ini. Sepertinya seumur hidupmu hanya layak mengenal beberapa huruf yang paling sederhana. Zhao Heng menanggung. Lingkaran matanya memerah karena dihina. Air mata berputar di pelupuk matanya. Namun tidak berani jatuh. Tanganku yang diletakkan di pangkuan, menggenggam erat menjadi kepalan. Kuku terbenam dalam telapak tangan, mengakibatkan rasa sakit yang tajam. Namun aku tetap mengambil napas dalam-dalam. Aku berhasil menahan dorongan itu dengan sangat keras. Malam harinya aku menggunakan cara yang sama. Aku merobek-robek kata-kata yang menggelikan itu. Aku menghancurkannya dan menceritakannya kepada Zhao Heng. Aku dengan lembut mengelus kepalanya. Dengan tegas aku memberitahunya. Guru bilang kamu bodoh. Bukan karena kamu benar-benar bodoh, tapi karena dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengajar dan mendidik. Tidak bisa mengajar kamu dengan baik. Jadi dia melemparkan tanggung jawab kepadamu. Kamu adalah yang pernah saya lihat, anak yang paling cerdas dan paling tangguh. Zhao Heng mengangkat wajahnya dan menatap mataku. Matanya dipenuhi dengan air, kepercayaan kepada ibunya. Dia mengangguk dengan kuat, seakan mengerti tapi tidak. Hari-hari seperti ini berlangsung selama setengah bulan. Di siang hari, Tuan Zhang berada di ruang kerjanya, menggunakan berbagai cara yang jahat, menindas dan menghina harga diri Zhao Heng. Sementara itu, aku kembali ke dalam rumah. Dengan sedikit demi sedikit, mengumpulkan kembali rasa percaya diri Zhao Heng yang hancur. Menggabungkan kembali. Ini adalah perang tanpa asap. Namun perang ini cukup mematikan. Tuan Zhang ingin menggunakan cara ini. Di dalam istana yang dalam ini, sepenuhnya menghancurkan anak saya. Saya akan tetap mengajarinya menjadi seorang jenius yang membuat semua orang harus mengaguminya. Saya telah sabar, menunggu sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang dapat mengangkat pikiran jahat ini dari samping Zhao Heng. Kesempatan untuk mencabutnya dari akarnya adalah hari ini. Kesempatan yang telah lama dinanti akhirnya datang. Kaisar akan mengadakan perjamuan di istana untuk menguji kemajuan studi beberapa pangeran muda. Ini adalah aturan tidak tertulis di istana, baik untuk menunjukkan bakat dan pesona keturunan kerajaan, juga untuk memberi kesempatan kepada kaisar melihat dengan mata kepala sendiri kualitas putra-putranya. Berita ini mencapai waktu yang sepi dan dingin. Wajah Tuan Zhang menunjukkan senyum puas yang tidak dapat dia sembunyikan. Dia memandang saya dengan sinis dan berkata, "Yang mulia Nyonya Jinping, ini adalah kesempatan baik untuk bersinar. Jika pangeran ketiga bisa tampil di depan Yang Mulia, kebahagiaan Anda mungkin masih menunggu di depan." Begitulah kata-katanya. Namun, kesenangan yang terlihat di matanya bahkan tidak bisa disembunyikan. Dia tahu dengan jelas bahwa selama setengah bulan ini, Zhao Heng pasti akan dipermalukan di depan umum. Seorang pangeran yang bahkan tidak bisa mengucapkan San Zijing dengan benar. Bagaimana kemarahan kaisar saat melihatnya? Pasti, permaisuri yang bijaksana di balik layar. Pasti akan sangat senang sehingga tidak bisa tidur. Saya tertawa sinis dalam hati. Namun, di wajahku berpura-pura ketakutan. Dan tampak sangat khawatir. Baiklah, baiklah. Tuan Zhang mengusap kumis kambingnya. Dengan ekspresi seolah sudah merencanakan semua.
Seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Dia melangkah keluar dari pintu. Sehari sebelum pesta, Merzang terakhir kali memberi Zhao Heng apa yang disebut bimbingan. Dia mengeluarkan sebuah puisi yang sangat sederhana, sebuah kuadran 5 kata. Diberikan kepada Zhao Heng. Kamu hanya perlu menghafal puisi ini. Dia menggunakan nada perintah, mengarahkan kepada Zhao Heng. Besok jika Yang Mulia bertanya, katakan padanya ini adalah yang aku ajarkan. Kamu memiliki bakat yang terbatas. Hanya bisa menguasai puisi ini. Yang lainnya tidak bisa diingat. Tidak bisa diingat, mengerti? Hanya karena dia ingin memastikan sepenuhnya. Zhao Heng mediocre, dan terkenal bodoh sampai tidak bisa diselamatkan. Zhao Heng menoleh dan melihatku sejenak. Kemudian dia dengan patuh menundukkan kepala dan menjawab. Siswa-siswa mengingatnya. Tuan Zhang baru merasa puas. Dan pergi sambil mengangkat kepala. Aku pergi mendekat dan perlahan-lahan berjongkok. Dalam tatapannya terdapat keteguhan yang melampaui usianya. Ibu Permaisuri, aku ingat semuanya. Perjamuan istana hari keempat. Di istana Kingxin yang megah. Beberapa selir yang disayangi. Semua tampil dengan anggun. Selirsi tentu saja termasuk di antara mereka. Dia berhias dengan sangat mencolok hari ini. Duduk di samping bawah ratu. Terlihat sangat bahagia. Dia melihat saya masuk dengan Zhao Heng. Hanya melirik dengan sinis dari sudut matanya. Kemudian berbalik dan bercanda dengan orang lain. Telah mengajarkanmu pelajaran apa saja? Kami sudah ditakdirkan untuk kehilangan muka hari ini. Menjadi pecundang yang tidak akan bangkit lagi. Pesta resmi dimulai. Kaisar dengan penuh minat menggoda pangeran kedua dan pangeran keempat. Mereka semua diajari oleh Han Lin yang paling berpengalaman di istana. Pengawal yang setia mendidik. Tentu saja mereka menjawab dengan lancar. Membuat Kaisar sangat senang. Akhirnya tiba giliran Zhao Heng yang terdiam. Semua mata orang di momen ini terfokus pada pangeran kecil ini yang tampak sedikit suram. Zhao Heng. Kaisar akhirnya berbicara. Suaranya sangat datar. Tidak menunjukkan fluktuasi emosi apapun. Guru Anda dalam waktu ini sudah mengajarkanmu pelajaran apa saja? Zhao Heng menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Meniru cara kakak-kakaknya. Kemudian dia dengan suara yang belum pernah ada sebelumnya yang nyaring dan merdu, menjawab dengan keras. Dia berbicara dan menyebutkan lagu yang diajarkan oleh Zhang. Sangat sederhana 5 kata puisi. Diulang tanpa satu kata pun yang salah. Setelah selesai mengulang, dia berdiri diam di tempatnya. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Alis raja yang tadinya tersenyum saat ini sedikit berkerut. Ekspresi Zhao Heng yang mengangguk terlihat naif dan tak bersalah. Suaranya meskipun tidak keras, namun seperti palu berat, dengan jelas terdengar di telinga semua orang di dalam aula. Ruang besar yang tadinya ramai, pada saat ini, terbenam dalam keheningan yang mematikan. Wajah permaisuri yang tadinya puas, seketika menjadi agak jelek, bahkan terlihat sedikit pucat. Tatapan raja tiba-tiba menjadi dingin, mengarah kepada Tuan Zhang yang menyusut di sudut. Tuan Zhang ketakutan hingga kehilangan akal. Wajahnya seketika menjadi pucat, seperti jari berlutut merangkak ke tengah aula, berusaha keras membungkuk. Yang Mulia, putra ketiga raja, bakatnya memang sedikit kurang. Hamba benar-benar telah berusaha mengajarkannya. Dia tiba-tiba menunjukkan ke layar di dalam istana. Sebuah lukisan yang tergantung. Lukisan pemandangan dari Master Dinasti sebelumnya. Lukisan itu menggambarkan naga dan phoenix terbang. Dengan satu puisi di luar tema. Kaisar memutar kepalanya. Menatap Zhao Heng dengan tegas dan bertanya. Sebuah yang tergantung. Mengikuti arah jari Kaisar. Huruf dari puisi itu sangat sulit dikenali sebagai tulisan liar. Banyak pengetahuan berharga. Belum tentu bisa dikenali semuanya. Membiarkan seorang anak berumur 5 tahun mengenali tulisan liar. Di mata semua orang sesuatu yang tidak mungkin. Permaisuri yang bijaksana melihat pemandangan ini. Sudut bibirnya sudah tidak bisa menahan. Menunjukkan sedikit senyuman menyiratkan kemenangan yang tajam. Tepat pada saat itu, Zhao Heng sedikit mendongak. Dengan serius, menatap lukisan itu cukup lama. Lalu dia mengangkat dadanya. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Setelah hujan baru di gunung yang sepi. Cuaca terasa seperti musim gugur yang datang terlambat. Pelafalannya sangat jelas dan tepat. Artikulasinya jelas. Dan di bawah pengawasan semua orang. Dia bahkan tidak salah membaca. Satu kata pun. Seluruh aula seketika menjadi hening. Semua orang tampak seperti melihat hantu. Terkejut. Senyuman permaisuri yang bijak. Sepenuhnya membeku di wajahnya. Seolah-olah di depan banyak orang. Dipukul dengan keras oleh seseorang. Tuan Zhang bahkan tampak seperti orang yang mati. Seluruh tubuhnya terkulai di tanah. Bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata minta ampun. Di mata Kaisar. Untuk pertama kalinya menunjukkan rasa terkejut yang mendalam. Dan sebuah tatapan yang kompleks. Dia menatap Zhao Heng. Seolah-olah baru benar-benar mengenal pada hari pertama. Anak yang telah lama dia abaikan. Siapa yang mengajarkanmu membaca kata-kata ini? Zhao Heng menoleh dan melihat saya. Kemudian menunjukkan sebuah senyum yang sangat manis dan polos. Itu diajarkan oleh Ibu Permaisuri. Ibu Permaisuri berkata, apa yang diajarkan oleh guru terlalu sedikit. Dia takut aku akan kurang pengetahuan di masa depan. Membuat malu di depan ayah Kaisar ketika keluar. Jadi setiap malam,
Dia menyalakan lampu untuk menemani aku belajar. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan polos dan ceria, dan sama sekali terbuka. Namun seperti pisau tajam yang paling tajam, menusuk dalam-dalam ke hati permaisuri, dan hati Tuan Zhang. Satu yang dengan sepenuh hati melindungi anak, satu yang dengan sembarangan berniat menghancurkan, satu yang menganggapnya seperti anak sendiri dan merawatnya dengan baik, satu yang memiliki niat jahat dan menyusun jebakan diam-diam. Siapa benar siapa salah? Pada saat ini tidak memerlukan bukti apapun. Sudah jelas di depan Kaisar. Pandangan Kaisar, seperti bilah tajam yang dingin, menembus Tuan Zhang yang terjatuh di tanah. Seret dia keluar. Dia bahkan tidak mau mendengar lebih lanjut. Setiap omongan sia-sia dari Tuan Zhang. Mengangkat tangan. Dua kata yang dingin. Seketika memutuskan hidup dan mati seseorang. Tuan Zhang diseret oleh pengawal yang menyerbu masuk. Seret keluar seperti mendrak anjing yang mati. Bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pandangan Kaisar kembali perlahan-lahan jatuh pada permaisuri yang wajahnya pucat. Permaisuri, hamba di sini. Permaisuri bergetar suaranya. Seperti biji-bijian yang disaring, ia berlutut di tanah. Orang berbakat yang kau rekomendasikan untukku. Dalam nada Kaisar, tidak ada nada yang terdengar. Tapi semakin tenang seperti ini, semakin membuat orang merasakan ketakutan yang mencapai sumsum tulang. Dilarang keluar selama 3 bulan. Menyalin larangan permaisuri 100 kali. Di sana untukku. Merenungkan dengan baik. Terima kasih atas belas kasih, yang mulia. Permaisuri berusaha keras untuk membenturkan kepalanya. Darah segera mengalir di dahi. Tubuh bergetar seperti daun kering di angin musim gugur. Sebuah daun yang layu. Akhirnya, tatapan Kaisar perlahan-lahan jatuh. Pada kami berdua, saya dan Zhao Heng. Kali ini, di balik tatapannya, ada sedikit lebih banyak dari sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu adalah pengamatan, adalah pemikiran mendalam. Juga ada sedikit pujian yang jarang diberikan. Hamba hadir. Wenjing, kamu melakukannya dengan sangat baik. Dia hanya mengucapkan 4 kata ini. Oleh karena itu, dia mengumumkan di depan umum. Mulai besok, Zhao Heng secara resmi akan masuk ke ruang belajar bersama beberapa pangeran lainnya untuk belajar bersama. Pada hari itu, saya menggenggam tangan Zhao Heng dengan erat. Dia tidak lagi menjadi anak yang bisa diperlakukan semena-mena. Kami memenangkan pertandingan pertama. Yang asli juga, kemenangan yang menentukan nasib. Hari-hari di ruang belajar sebenarnya tidaklah mudah. Zhao Heng masuk kemudian. Identitasnya terasa agak canggung di antara para pangeran. Usianya juga lebih muda. Dibandingkan pangeran kedua dan pangeran keempat, dia jauh lebih muda. Namun, karena Kaisar yang secara pribadi memberikan pernyataan, mengakui pengetahuannya, jadi dia bisa mengikuti kemajuan. Ini bagi dia adalah suatu kebanggaan yang sangat besar. Namun bagi yang lain, itu adalah duri yang tajam, terjuntai dengan keras di beberapa orang di dalam mata mereka. Pangeran kedua Zhao Qi adalah posisi ratu saat ini. Dia sejak kecil sudah terbiasa diperlakukan seperti bulan yang dijunjung, yang telah membuatnya sangat dimanjakan, dan bersikap sangat keras kepala. Pangeran keempat Zhao Yu adalah adik kandung permaisuri Xian, anak dari permaisuri. Kekuatan keluarga di balik mereka sangat mengesankan. Keduanya adalah seperti penguasa yang semena-mena di ruang belajar, dan menjadi tiran kecil yang tidak mendengarkan pendapat. Pada hari pertama Zhao Heng pergi, saya secara pribadi mengantarnya sampai di depan pintu ruang belajar. Ini adalah aturannya. Saya tidak bisa masuk lagi. Dia melambaikan tangan kepada saya sebagai tanda. Saya merasa tenang. Setelah berbalik, sosok kecil itu berdiri tegak seperti pohon pinus. Saya tahu sejak melangkah melewati ambang pintu ini, dia harus sendirian. Saya menutup mata dan bisa membayangkan seperti apa kekerasan dingin yang membuat orang terhisap. Saat tengah hari, Chun He ketika pergi mengantarkannya makan dan kembali, semuanya merasa marah dan membuat mata merah, dan wajahnya sangat tidak enak dilihat. Yang mulia, tinta pangeran ketiga, tidak diketahui siapa yang menjatuhkannya, tersebar di seluruh meja dan buku-buku, dan buku-bukunya juga dilemparkan ke tanah oleh orang lain, menginjak dengan kuat beberapa kali, jejak kaki berlumpur yang hitam pekat. Jiwaku tiba-tiba bergetar, terikat erat. Dia saat itu sedang apa? Pangeran ketiga, dia tidak menangis atau berisik. Cue terisak, mengusap air mata dan berkata, dia seperti itu, dengan tenang, duduk di tempatnya sendiri, dengan pensil di samping air bersih, berlatih menulis di meja. Pelayan bertanya padanya, apakah dia merasa dirugikan? Dia menyempitkan bibirnya, tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Hatiku pada saat itu, seperti ditusuk oleh ribuan jarum perak. Sangat sakit. Ketika Zhao Heng pulang malam itu, aku melihat di pergelangan tangannya, terkena noda tinta hitam ungu besar. Apapun yang dilakukan, noda itu tidak hilang. Di tangannya juga ada beberapa luka gores. Tapi aku tidak bertanya lebih lanjut padanya. Hari ini di ruang menteri, berapa banyak dia diabaikan? Aku hanya membawanya ke bawah cahaya lampu, dan memberinya sebuah cerita tentang kelangsungan hidup kawanan serigala di padang belantara. Serigala muda yang baru bergabung di kawanan, selalu akan dibohongi oleh serigala tua, dikerjai terlebih dahulu oleh serigala tua. Dia akan dirampas, makanan yang susah payah dibawanya kembali, akan diusir ke tempat paling dingin di sudut angin untuk tidur. Zhao Heng mendongak dengan wajah kecil, membuka lebar mata yang jelas hitam dan putih, mendengarkan dengan hening. Jika serigala kecil memilih,
pada saat ini menggigit diri sendiri. Penolakan buta. Dia akan digigit oleh serigala yang lebih kuat, sampai terluka parah, bahkan diusir dari kawanan serigala. Jika dia memilih, diam-diam menderita tanpa melakukan apa-apa, dia akan selamanya dianggap sebagai budak yang paling lemah, hingga detik terakhir. Terlantar hingga mati kelaparan atau kedinginan. Lalu bagaimana dengan si anak serigala ibu selir itu? Zhao Heng bertanya dengan nada kesal. Aku dengan penuh kasih sayang mengusap kepalanya. Dia tidak perlu melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya perlu mengamati. Dengan matanya, dia akan mengingat setiap serigala yang mengganggunya. Semua itu akan terpatri dalam ingatannya. Dia diam-diam mengasah cakarnya di tempat yang sepi. Dia belajar semua keterampilan berburu yang mematikan di tempat gelap. Dia menunggu hari di mana dia menjadi cukup kuat. Dia akan menjadi raja serigala yang baru dalam kelompok ini. Saat itu, serigala-serigala yang pernah merendahkan dirinya akan berdiri dan merangkak di bawah kakinya, meminta ampun. Zhao Heng memandangku dengan cahaya mendalam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pada saat itu aku menyadari, dia sudah sepenuhnya mengerti kata-kataku. Keesokan harinya saya mengganti sisi tubuhnya. Sebuah batu tulis yang paling murah dan biasa, dan beberapa buku biasa yang bisa ditemukan di mana-mana. Jika rusak tidak masalah, ibu selir akan membelikannya lagi. Tapi kamu harus ingat dengan jelas siapa yang merusaknya. Pada waktu kapan? Di lokasi spesifik mana? Ingat, ini bukan agar kamu pergi melapor sekarang. Ini bertujuan agar kamu menyadari sebelumnya siapa yang sebenarnya menjadi musuhmu seumur hidup. Sejak hari itu, barang-barang yang ia bawa ke ruang belajar hampir setiap hari mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Terkadang itu adalah ujung pena yang baru diasah. Terkadang itu adalah tulisan besar yang baru saja dibuat. Waktu yang paling keterlaluan. Jubah yang ia gunakan untuk menghangatkan diri di musim dingin dikerjakan orang dengan gunting yang mencabik-cabik lubang sebesar telapak tangan. Itu adalah hasil dari beberapa malam yang saya habiskan. Saya jahit sendiri setiap jarum dan benangnya untuknya. Chun He melihatnya dan marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia bilang ingin pergi ke istana permaisuri untuk meminta keadilan dan penjelasan. Tapi saya tetap dengan tenang menahannya. Waktunya belum tiba. Saya hanya begadang pada malam itu, menggunakan benang emas untuk menutupi bagian yang rusak, menyulamnya menjadi awan indah. Setelah itu, Zhao Heng setiap hari kembali dari ruang belajar, selalu mengunci dirinya di dalam ruangan yang sempit, mempelajari dengan sangat lama. Sementara itu, saya pernah mengintip dari celah pintu, diam-diam melihat dia di atas selembar kertas besar, menggambar banyak sekali hal. Di atasnya terdapat nama dan berbagai garis yang bersilang. Juga beberapa simbol aneh yang bahkan saya tidak mengerti. Saya tahu dia sedang membangun miliknya sendiri. Daftar serigala untuk balas dendam itu. Dia tidak lagi menjadi anak yang hanya bisa manja di pelukanku. Anak-anak yang perlu saya lindungi setiap saat. Dia melakukan dengan caranya sendiri. Di sudut gelap, sedikit demi sedikit mengusir iblis dengan tangan-tangannya. Larangan 3 bulan dari Xian Fei akhirnya akan berakhir dalam musim dingin yang panjang. Tetapi saya sangat paham dalam hati. Hari-hari tenang yang singkat di era waktu sudah sepenuhnya berakhir. Badai baru segera datang dari ujian bulanan penting di ruang kementerian. Soal ujian kali ini sangat sulit, bahkan membahas strategi pertahanan perbatasan. Bahkan yang tertua, putra mahkota kedua yang biasanya menganggap dirinya luar biasa, hanya bisa mengeluarkan beberapa kalimat kosong dan membosankan. Taifu menggelengkan kepala setelah melihatnya, tampak sangat kecewa. Namun saat dia membuka tumpukan kertas tebal Zhao Heng, matanya yang awalnya keruh langsung membulat. Zhao Heng menulis dengan rinci tentang apa yang dilihatnya dalam buku militer dari berbagai dinasti, tentang pembangunan benteng di perbatasan, bahkan menggambar beberapa peta sederhana dari ingatannya, menunjukkan posisi mana yang paling cocok untuk menempatkan pasukan, tempat mana yang merupakan sudut buta pengamatan. Pengetahuan ini adalah cerita tidur yang biasanya saya kisahkan di sebelah tempat tidur. Saya menceritakannya berkali-kali kepadanya. Sang pengajar besar terharu dan gemetar di hadapan umum di aula besar, mengagumi dia yang memiliki bakat seperti jenderal hebat. Oleh karena itu, pujian ini segera sampai ke telinga raja, memberinya penghargaan yang tiada duanya ini. Zhao Heng kembali dengan penampilan yang bersinar. Matanya tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan. Namun di dalam hati saya, selalu ada batu besar yang berat. Tatapan menawan di tengah angin, lengan tegak. Kata-kata ini adalah hukum yang besi di dalam istana. Benar saja, keesokan harinya di istana muncul desas-desus buruk. Dikatakan bahwa putra ketiga hanyalah mencari orang untuk menulis dan bertindak. Katanya, bagaimana seorang wanita di dalam istana bisa mengerti tentang pertahanan perbatasan? Pasti ayahku yang menjabat di perbatasan menyampaikan laporan rahasia. Fitnah ini disebarkan dengan sangat terperinci. Seolah-olah seseorang telah melihat surat dari ayahku dengan mata kepala sendiri. Saya langsung memberi instruksi kepada Cue, mengunci pintu ruang pecah giok dengan ketat. Mulai saat itu, saya berpura-pura sakit dan menolak tamu. Saya tahu ini adalah hadiah pertama dari Permaisuri dan Xian Fei setelah keluar dari istana. Kerjasama untuk memberi saya hadiah pertama ini. Ini adalah fitnah telanjang yang tidak beralasan. Namun saat ini saya lemah, tidak bisa membela diri. Masalah ini berkembang dengan cepat. Akhirnya sampai ke telinga tajam sang raja. Dia tidak marah. Dia hanya mengirim orang kepercayaannya, Wang Dequan, untuk menyampaikan perintah yang tidak bisa dibantah. Memerintahkan putra mahkota ketiga, Zhao Heng, dalam waktu 3 hari, untuk menyampaikan sebuah makalah di hadapan publik, yang membahas tentang strategi mengatasi bencana banjir di Sungai Kuning. Ujian kali ini harus diselesaikan di bawah pengawasan ketat dari Taisu dan beberapa pejabat besar, dan sama sekali tidak diperbolehkan membawa buku ke dalam. Ini bukan hanya ujian ketat dari raja, tapi juga sebuah ultimatum yang menggantung di atas kami ibu dan anak. Saya masih bisa mengajarkan strategi pertahanan perbatasan,
Tapi ini adalah bencana Sungai Kuning yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya, seorang wanita terkurung di dalam istana, bagaimana bisa mengerti jika Zhao Hang tidak dapat menulis kali ini? Atau jika kemampuannya menurun drastis? Itu akan menguatkan desas-desus bahwa kami ibu dan anak menipu raja dan rakyat. Begitu kabar ini datang, si Cue langsung terjatuh di ambang pintu. Saya juga merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang di tangan dan kaki. Kali ini di dalam kedalaman istana yang dalam ini. Sepertinya sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan kami. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Tangan dan kakiku juga dingin. Saya melihat keluar jendela saat langit semakin gelap. Merasa seperti terjebak dalam jalan buntu. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Lampu di ruang suatu waktu menyala sepanjang malam. Aku membawa semua yang bisa ditemukan di istana. Buku-buku mengenai irigasi Sungai Kuning sudah dikembalikan. Aku dan Zhao Hang duduk berdekatan di bawah lampu, membaca satu persatu. Tapi buku-buku itu membosankan dan membosankan. Banyak kata yang bahkan aku tidak mengenalnya. Aku hanya bisa membuka kamus sambil terbata-bata membacakan untuk Zhao Hang. Dia mendengarkan dengan serius. Alisnya yang kecil terus berkerut. Chun He di samping tampak sangat cemas. Nyonya, jangan repot-repot. Benda-benda yang seperti kitab sulit ini. Jangan bilang putra mahkota ketiga. Bahkan para cendekiawan di Akademi Hanlin mungkin tidak bisa memahaminya dalam 3 hari. Bagaimana jika kita minta tolong kepada Yang Mulia Raja? Berbicara jujur kepada Raja. Kita tidak akan meminta Raja mengampuni kita kali ini. Aku menggelengkan kepala. Meminta ampun sama dengan mengakui kesalahan. Pada akhirnya, kita hanya akan mati lebih cepat. Oleh karena itu, satu-satunya jalan hidup kita adalah menulis strategi ini. Dan kita harus menulisnya dengan baik. Menulis lebih baik daripada yang sebelumnya. Keesokan harinya, Zhao Hang pergi ke ruang sekretaris. Dia diperhatikan oleh beberapa guru di sebuah ruangan terpisah. Di meja, hanya disiapkan pena, tinta, kertas, dan segel untuknya. Dia tidak bisa membawa apa-apa. Aku berdiri di halaman ruang suatu waktu, menatap arah ruang sekretaris. Hati ini terasa terangkat tinggi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi Zhao Hang belum kembali. Dia berada di ruang dokumen. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Juga tidak tahu berapa banyak yang dia tulis. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menunggu. Seluruh istana menunggu sebuah hasil. Di istana Xianfei, beberapa hari ini mungkin dipenuhi dengan tawa tanpa henti. Di tempat permaisuri, pasti juga menanti dengan tenang untuk melihat pertunjukan yang menarik. Pada senja hari ketiga, Wang Dequan datang sendiri ke Su Yuxuan. Ia tidak diikuti oleh siapapun. Ekspresinya sangat serius. Hatiku jatuh ke dasar ketidakpastian. Yang terhormat, Nyonya. Ia mulai berbicara. Chun He telah berlutut di tanah. Aku juga bersiap untuk berlutut. Nyonya, tidak perlu terlalu formal. Namun, Wang Dequan justru mengulurkan tangan untuk merangkulku sejenak. Kami datang untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Saya tertegun. Ucapan selamat. Pemikiran putra mahkota ketiga telah selesai ditulis. Wang Dequan mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya. Yang Mulia memerintahkan kami untuk membawanya untuk Anda lihat. Aku dengan gemetar menerima kertas itu dan membukanya. Di atasnya adalah catatan Zhao Hang yang masih muda namun bertenaga. Ia menulis 5 bagian penuh. Ia tidak hanya membahas bagaimana mengatasi banjir. Ia mulai dari sumber sungai Huanghe hingga ke muara. Ia menyarankan untuk menggali beberapa saluran air baru di hilir. Mengalirkan air banjir ke lahan pertanian yang kering. Ini disebut mengubah bencana menjadi keuntungan. Aku terkejut melihat tulisan ini. Apakah benar ini ditulis oleh anakku yang berumur 6 tahun? Jelas saja bahwa buku-buku itu tidak mencantumkan hal-hal ini. Buku-buku tersebut hanya berisi data yang membosankan dan metode-metode yang kaku. Nyonya, apakah Anda tahu bagaimana putra mahkota ketiga menulis esai ini? Wang Dequan bertanya dengan suara rendah. Saya menggelengkan kepala dengan bingung. Putra mahkota ketiga mengatakan bahwa dia telah membaca buku selama 2 hari tetapi tidak mengerti apa-apa. Dia sangat khawatir dan mulai menggambar sembarangan di atas kertas. Dia menggambar seekor semut yang ingin mengangkat kue yang jauh lebih besar dari dirinya. Ketika tidak bisa menggerakkannya, dia memanggil banyak teman untuk membantu. Mereka menggigit sedikit demi sedikit dan membawanya kembali ke sarang. Dia juga menggambar sebuah jaring laba-laba. Hujan terlalu deras menghancurkan jaring tersebut. Laba-laba tidak menambal lubang itu. Sebaliknya, dia menarik beberapa benang baru untuk mengalihkan air hujan. Wang Dequan menatap saya dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Putra mahkota ketiga mengatakan bahwa mengatasi banjir seperti semut yang pindah rumah dan laba-laba yang memperbaiki jaring. Kita tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga perlu membagi dan mengandalkan minuman. Yang Mulia terdiam lama setelah mendengarnya. Anak ini luar biasa. 4 kata ini seperti petir yang menggelegar di telinga saya. Anak ini luar biasa bagi saya. Ini adalah penilaian tertinggi dari seorang raja terhadap seorang putranya. Kaki saya lemas dan hampir tidak bisa berdiri. Tapi saya menangis. Bukan karena takut dan bukan karena merasa teraniaya. Tetapi karena kebahagiaan dan kebanggaan. Anakku tidak jatuh karena tipu muslihat itu. Dia menggunakan kecerdasan dan hati yang murni untuk menciptakan jalan hidup. Setelah Wang Dequan pergi, aku memegang makalah itu dan melihatnya lama. Tadi, aku menemukan bagian akhir dari kertas itu. Zhao Hang menulis satu baris kalimat dengan huruf yang sangat kecil. Dihadiahkan untuk ibu selirku. Ibu selir adalah sungai, danau, dan lautku. Ucapan kaisar bahwa, anak ini luar biasa, seperti angin yang menyebar ke seluruh istana. Ambang pintu Su Yuxuan dalam semalam. Hampir dipijak oleh Kasim yang akan menerima hadiah. Dulu, para pelayan yang menghindariku. Sekarang, ketika bertemu, mereka semua tersenyum lebar. Nyonya Jingpi dalam keadaan baik. Putra mahkota ketiga benar-benar bagaikan dewa sastra yang turun ke bumi. Aku hanya mengangguk ringan. Meskipun aku tahu semua ini hanyalah kebohongan.
Tapi semakin tinggi diangkat, semakin parah kemunduran yang akan terjadi. Krisis yang sebenarnya tumbuh diam-diam di bawah kemakmuran yang palsu. Sementara itu, hari-hari Zhao Hang di ruang sekretaris semakin sulit. Dulu hanya gerakan kecil yang dilakukan diam-diam. Sekarang berubah menjadi isolasi dan provokasi yang terang-terangan. Putra mahkota kedua Zhao Qi dan putra keempat Zhao Yu bergabung dengan semua teman sebayaku. Mereka benar-benar mengisolasi Zhao Hang. Tidak ada yang berbicara dengannya. Tidak ada yang duduk bersamanya. Meja tulisnya dipindahkan ke sudut terjauh yang berdekatan dengan jendela yang bocor. Jubah baru yang saya buatkan untuk Zhao Hang, pada hari berikutnya sudah ada noda di bagian belakang. Seolah-olah sudah diinjak-injak dengan sengaja oleh seseorang. Namun Zhao Hang tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mencuci dengan diam-diam di malam hari. Namun tidak bisa menghilangkannya. Noda itu seperti penghinaan. Aku melihat sosoknya yang kecil dan merasa sakit hati hingga sulit bernapas. Aku tidak menyalahkannya mengapa dia tidak melawan. Karena aku tahu semua itu tidak ada gunanya. Aku berjalan mendekat dan mengambil jubah. Ibu selir datang. Aku memotong bagian yang bernoda dengan gunting. Mencari potongan biru yang tidak berlubang lagi untuk menyulam hutan bambu. Bambu lebih baik patah daripada melwan. Keesokan harinya Zhao Hang mengenakan jubah yang disulam dengan hutan bambu. Pergi ke ruang pejabat. Ketika dia pulang, jubahnya tidak rusak sama sekali. Namun di wajahnya ada goresan tipis. Di daerah tulang pipi seolah-olah telah tergores oleh sesuatu. Hatiku seketika terasa berat. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dia menundukkan kepala dan tidak berbicara. Namun Chun He telah mencari tahu dan kembali dengan wajah pucat. Permaisuri hari ini mengikuti pelajaran berkuda di ruang pejabat. Putra mahkota kedua secara tidak sengaja melewatkan panahnya. Panah itu hampir mengenai wajah putra ketiga. Hanya sedikit lagi dan panah itu bisa mengenai matanya. Seluruh darahku seketika terasa dingin. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan. Ini adalah pembunuhan. Mereka memberitahu kita bahwa mereka bisa mengakhiri nyawa Zhao Hang kapan saja. Malam itu Zhao Hang bermimpi buruk. Dia terus berbicara omong kosong. Jangan tembak aku. Ibu selir, selamatkan aku. Aku memeluk tubuhnya yang dingin dan tidak bisa tidur semalam. Meskipun sakit, aku membuat sebuah keputusan. Anakku tidak bisa seperti ini lagi. Dia masih membutuhkan pengawal. Pengawal yang tajam dapat melindungi dirinya sendiri. Aku akan mencarikan senjata untuknya. Oleh karena itu, aku mengunci sasaran pada seseorang. Pangeran Jin, Zhao Yuan. Satu-satunya saudara seibu dari raja. Semua orang berkata bahwa dia adalah pangeran yang terkenal antagonis. Dia adalah seorang pahlawan yang telah dipecat. Tapi aku tahu itu tidak benar. Harimau yang garang, meskipun sakit, tetaplah harimau. Yang lebih penting adalah ayahku pernah menjadi wakil panglima di bawah Pangeran Jin. Dan orang yang paling dia pandang rendah adalah permaisuri dan keluarganya di baliknya. Dan dia adalah kandidat terbaik. Seorang pelindung yang kuat yang bisa melindungi Zhao Hang. Tetapi bagaimana membuatnya dengan sukarela menjadi pelindung adalah masalah. Aku membutuhkan sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang alami yang bisa membuat Zhao Hang dan dia berinteraksi. Aku menunggu setengah bulan dan akhirnya mendapat kesempatan. Istana akan menyelenggarakan kelas berkuda. Tempat pelajaran berada di arena kuda Pangeran Jin. Saya tahu ini adalah satu-satunya kesempatan saya. Beberapa hari sebelum pelajaran berkuda, saya tidak mengajarkan Zhao Hang teknik apapun. Saya hanya menceritakan kepadanya sebuah cerita tentang kuda setiap hari. Saya memberitahunya bahwa kakek bisa mengerti bahasa kuda. Aku bahkan mengeluarkan surat ayahku dan membacanya untuknya. Zhao Hang mendengarkan dengan penuh perhatian. Malam sebelum pelajaran berkuda, saya berkata pada Zhao Hang, besok, jangan pergi merebut kuda-kuda yang tertinggi dan tercantik. Pergilah ke sudut tempat duduk kuda untuk melihat. Carilah kuda yang paling tidak mencolok, paling lesu, bahkan mungkin sakit. Zhao Hang tampak kebingungan. Mengapa ibu selir? Saya mengelus kepalanya dan berkata lembut. Karena kuda yang baik tidak membutuhkan hanya seorang pengendara, tetapi seorang teman sejati. Seseorang yang bisa mengetahui sakitnya dan menyembuhkannya. Hanya dialah yang akan menjadi pemiliknya yang sebenarnya. Apa yang perlu kamu lakukan bukanlah menaklukkan seekor kuda, tetapi memenangkan hati seekor kuda. Zhao Hang mengangguk seolah mengerti, tetapi belum sepenuhnya. Keberhasilan atau kegagalan anak ada di sini. Hari pelajaran berkuda itu cerah dan berawan tipis. Beberapa pangeran telah tiba dengan pakaian berkuda yang rapi. Pangeran Jin, Zhao Yuan, berdiri di tepi arena kuda. Dia bersandar pada sebuah tongkat dengan ekspresi dingin. Para kasim mengumumkan aturan. Para pangeran dapat memilih kuda mereka sendiri. Oleh karena itu, putra mahkota kedua dan putra keempat langsung berlari menuju kandang kuda. Mereka merebut dua kuda terindah. Mereka berlari dengan menunjukkan diri di arena kuda yang menarik banyak pujian. Namun Zhao Hang tidak bergerak. Dia mengingat kata-kataku. Seseorang perlahan-lahan masuk ke dalam kandang kuda. Akhirnya berhenti di sudut paling dalam. Di sana ada seekor kuda kecil yang meringkuk. Rok bersisik tulang kurus berwarna abu-abu. Salah satu kaki belakangnya sedikit pincang dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Beberapa juru kuda sedang berdiskusi di sebelah. Kuda kecil ini jatuh beberapa hari yang lalu dan sepertinya sudah tidak berfungsi lagi. Zhao Qi dan Zhao Yu juga melihat pemandangan ini. Mereka yang menunggang kuda tertawa merendahkan dari ketinggian. Lihatlah, bodoh kurus itu memang hanya pantas memilih kuda pincang. Orang tidak berguna cocok dengan kuda pincang. Zhao Hang tidak memperhatikan mereka. Dia membuka pintu sudut dan masuk ke dalam. Dia tidak menyentuh kuda kecil itu. Tetapi dia berlutut untuk melihatnya sejajar. Bisa tolong berikan saya satu ember air bersih dan sedikit makan rumput yang bersih? Dan bisa tolong cari obat untuk luka? Juru kuda tertegun. Pada saat itu, suara Pangeran Jin terdengar dari belakang mereka. Memberinya dua kata yang tak bisa disangsikan. Pangeran Jin berjalan mendekat dengan bertumpu pada tongkatnya. Ia berdiri di samping Zhao Hang dan menatapnya.
Zhao Heng dengan hati-hati membersihkan luka kuda kecil itu dengan air bersih. Kenapa kau memilih dia? Zhao Heng mentaikan kepalanya dan melihat kepada paman raja yang legendaris ini. Di mata beliau tidak ada rasa takut, karena dia terluka. Yang dia butuhkan sekarang bukanlah seseorang yang menungganginya, tapi seseorang yang bisa menyembuhkannya. Dia menambahkan satu kalimat lagi. Aku mendengar ibu selir berkata bahwa jenderal yang baik sejati tidak akan pernah meninggalkan salah satu tentaranya. Bahkan jika tentara itu sudah terluka dan tidak bisa bergerak. Kata-kata ini seperti palu berat yang menghantam hati Pangeran Jin. Dia melihat ke arah tuan muda yang menginjak pinggangnya, dan menatap kakinya yang tidak bisa diperintah. Tentara yang terluka. Sudah bertahun-tahun dia tidak mendengar kata-kata seperti itu. Hanya anak ini yang mengungkapkan rasa sakit dan kebanggaan terdalamnya. Dia tiba-tiba tersenyum. Wajahnya yang beku selama ribuan tahun itu menunjukkan senyuman untuk pertama kalinya. Baik sekali. Kuda ini mulai hari ini adalah milikmu. Dan juga keterampilan berkuda dan panah dari putra mahkota ketiga Zhao Heng. Mulai hari ini, aku akan mengajar secara langsung. Satu kata yang terucap membuat semua terkejut. Meskipun saya tidak hadir. Namun ketika Chun He kembali dengan bersemangat dan menceritakan semua ini padaku. Teh sangat hangat. Aku tahu anakku. Sejak saat itu, dia memiliki perisai terkuat. Pangeran Jin menjadi guru Zhao Heng. Berita ini seperti memiliki sayap dan menyebar ke seluruh istana. Ketika Zhao Heng pergi ke kelas lagi, meja belajar dipindahkan kembali ke tempat semula. Putra mahkota kedua dan putra keempat melihatnya dari jauh dengan tatapan takut. Mereka tidak berani mengusiknya lagi. Setelah itu, hari-hari Zhao Heng menjadi sangat tenang. Namun, dia tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan. Setiap hari dia pergi ke istana Pangeran Jin untuk berlatih. Saat kembali, tubuhnya selalu penuh dengan luka memar. Ibu selir dan paman raja berkata bahwa luka-luka ini adalah medali bagi seorang pria. Dia berkata demikian padaku. Kata-katanya semakin sedikit. Namun tatapannya semakin cerah dan mendalam. Seperti bila tajam yang tersembunyi di balik wajahnya. Xian Fei dan permaisuri juga sudah tenang selama waktu yang lama. Namun, aku tahu ini bukanlah akhir. Dia jatuh tanpa peringatan pada suatu sore di awal musim panas. Seorang kasim membawa pernyataan kerajaan ke Sui Yusuan. Hatiku tiba-tiba terasa berat. Aku kira itu ditujukan padaku. Namun, isi perintah kerajaan itu tidak ada hubungannya denganku. Menteri Rituali bersatu dengan pengawas untuk mengajukan pemecatan ayahku. Mereka mengatakan dia melaporkan kondisi militer yang salah dan memotong gaji tentara, bukti sangat kuat. Mencopotnya dari jabatan jenderal besar dan memaksanya kembali ke ibu kota. Setelah mendengar perintah itu, seluruh tubuhku terasa kaku. Kepalaku berdengung. Ini adalah jebakan. Jebakan yang sangat nyata. Aku akhirnya mengerti. Jika mereka tidak bisa menggerakkan Zhao Heng, mereka akan menyerang akarku. Selama ayahku dihukum, aku adalah putri seorang penjahat. Saat itu, mereka bisa secara sah merebut Zhao Heng. Rencana yang sangat jahat. Aku duduk di tanah, seluruh tubuhku merasa dingin. Chun He memelukku sambil menangis tersedu-sedu. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Tuan tidak akan apa-apa, kan? Aku tidak bisa menjawab. Zhao Heng membantuku berdiri. Tangannya stabil dan kuat. Ibu selir, jangan takut. Dia memandangku dan berkata dengan jelas. Saya di sini. Beberapa hari kemudian, aku melihat Xian Fei dari jauh di taman istana. Dia menunjukkan senyum bangga dan penuh rasa kasihan padaku. Aku tahu tentang hal ini. Dia tidak bisa dipisahkan dari ini. Aku harus menemukan cara sebelum ayahku tiba di ibu kota. Satu-satunya orang yang bisa kutemui adalah satu orang. Keesokan harinya, Zhao Heng akan pergi ke kediaman Pangeran Jing. Tapi aku bahkan tidak bisa keluar dari gerbang istana. Sampai aku melihat busur kecil yang ditinggalkan Zhao Heng di meja. Tiba-tiba saya memiliki sebuah ide. Keesokan harinya, Zhao Heng akan pergi ke istana Raja Jing. Sebelum dia pergi, aku memanggilnya. Aku memberinya sebuah kantong kecil. Heng jika hari ini Paman Raja menanyakan pelajaran, kamu berikan ini kepadanya. Jangan katakan apa-apa, serahkan padanya, kamu kembali saja. Di dalam kantong tidak ada surat permohonan bantuan. Hanya ada sebatang batu pedang yang patah. Pedang mewakili kekuatan dan perlindungan. Pedang yang patah berarti pengawal kita menghadapi masalah. Aku terjebak menunggu di ruang Yu berantakan. Menjelang siang, Zhao Heng kembali. Ibu selir. Dia memberikan selembar kertas yang dilipat padaku. Ini diberikan oleh Paman Raja kepada Anda. Di atas hanya ada 4 kata, naga bukan burung feng. Besok di Gunung Barat. Dia bersedia bertemu denganku.